Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Teman-teman semua yang mendengarkan ulasan materi ini, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, diberi waktu untuk belajar di tengah pandemi virus 19 ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang negosiasi sebagai kelanjutan dari materi alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa materi lain telah kita ulas. Sekarang kita akan membahas mengenai negosiasi. Istilah ini barangkali tidak asing bagi kita semua. Mengapa? Karena banyak orang yang mempergunakan negosiasi dalam kegiatan sehari-hari. Barangkali istilah yang sering kita dengar dengan sebutan nego. Ayo kita nego. Bisa nego enggak? Atau kalau kita mau jual barang ke seorang, ada orang nawar, bisa nego enggak? Nego tipis. Itu kata pendek dari negosiasi. Apa negosiasi? Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak atas dasar kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama. Di situ bahwa kesepakatan bersama merupakan garis bawah dari definisi negosiasi ini. Negosiasi harus berdasar pada itikat baik masing-masing pihak. Mengapa? Karena pihak mereka sendirilah yang akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh mereka sendiri. Di saat ada kepentingan para pihak terhadap suatu objek tertentu, ketika muncul masalah, maka para pihak sendirilah yang harus dapat menyelesaikan persoalan. Negosiasi pasti dilakukan oleh siapapun yang kedapatan masalah. Hal pertama yang dilakukan adalah pasti melakukan perundingan secara langsung masing-masing pihak. Upaya-upaya yang dilakukan setelah itu, ada orang yang gugat ke pengadilan, ada orang yang menggunakan mediasi, ada orang menggunakan konsiliasi, atau minta saran para ahli. Biasanya dilakukan setelah negosiasi gagal. Orang jual beli ya sepakat dalam satu harga Rp500 untuk satu gorengan. Bagaimana kalau gorengannya menimbulkan persoalan? Terdapat sesuatu yang membahayakan bagi konsumen, atau ya nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Orang pasti saat muncul pertentangan-pertentangan begitu langsung melakukan nego. Paling tidak akan berunding, atau paling tidak akan bertanya, loh, mengapa kok barang yang Anda jual terjadi begini. Suatu masalah, dilakukan upaya-upaya perundingan begitu. Muncul ya namanya para pihak memiliki kapasitas berbeda-beda, memiliki cara pandang berbeda-beda, memberikan argumentasi yang itu kemudian sampai pada titik di mana para pihak sepakat untuk tidak sepakat, kata orang.
Artinya tidak ada kesepakatan terhadap persoalan yang dihadapi. Maka muncullah menggunakan alternatif-alternatif yang lain, menggunakan pihak ketiga, apakah mediasi, konsiliasi, dan semacamnya. Tetapi upaya pertama itu adalah negosiasi. Itu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menyelesaikan sengketa. Baru ini gagal menggunakan alternatif yang lain. Ya. Tetapi kita harus mengupayakan sesungguhnya orang yang sedang mengalami sengketa harus mengupayakan menggunakan upayanya sendiri, yaitu negosiasi. Karena inilah momen di mana dia bisa secara bebas menentukan sikap terhadap persoalan yang dihadapi. Kalau menggunakan pihak ketiga, itu masih turut serta ada pengaruh walaupun kecil. Mediasi walaupun harus netral, tetapi sedikit banyak memiliki pengaruh. Konsiliasi apalagi yang punya peran aktif, punya pengaruh lebih besar. Negosiasi yang memang dikembalikan kepada kepentingan-kepentingan para pihak. Walaupun negosiasi juga besar kemungkinannya untuk gagal. Kenapa? Karena sudah diawali dengan kapasitas berbeda. Orang tidak berhasil dalam bernegosiasi karena memang sudah ada posisi yang berbeda. Banyak orang bilang pembeli bagaikan raja. Apakah betul demikian? Kadang yang menjadi raja adalah penjual karena dia yang punya barang. Padahal rajanya adalah yang punya uang. Tetapi selalu ada dominasi salah satunya. Ketika tidak ada keseimbangan para pihak ya dalam segala hal, maka jarang sekali negosiasi itu berhasil. Sangat rentan sekali untuk gagal. Maka keberhasilan negosiasi bergantung kepada para pihak. Jika ada sikap para pihak yang kemudian tidak seimbang pada apapun, misalkan cara berkomunikasi, strata sosial, dan semacamnya, itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan. Maka kesukarelaan para pihak untuk mendengar kepentingan orang lain, ya, mendengar kepentingan orang lain tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, itu sangat penting dalam keberhasilan negosiasi. Maka harus seimbang, posisinya harus seimbang. Disitulah kemudian negosiasi akan betul-betul punya hasil. Maka negosiator, ya, para pihak ini yang sedang berunding ini harus betul-betul terampil dalam mencari celah kira-kira di mana saya bisa memperoleh ya posisi bagus sehingga keputusannya paling tidak menguntungkan masing-masing orang. Ya harus betul-betul terbuka. Itulah negosiasi. Kalau orang mau mendengar kepentingan orang lain, ya, tidak hanya kepentingan sendiri yang harus didengarkan orang lain, tapi diri kita harus mendengar kepentingan orang lain, persoalan yang dihadapi akan terasa mudah. Ya, tidak perlu melibatkan pihak lain, tetapi kita sendiri memberikan keputusan. Dari semua alternatif penyelesaian sengketa, sesungguhnya kembali kepada negosiasi. Kalau kita tidak mau memperpanjang, keluar biaya banyak terhadap persoalan yang dihadapi di antara kita, maka gunakanlah negosiasi untuk penyelesaian sengketa itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya dalam hal mediasi. Mohon maaf, dalam hal negosiasi sederhana tetapi kembali pada itikad baik dan proporsional masing-masing pihak sangat menunjang keberhasilan negosiasi.
Mari kita diskusikan jika terdapat perbedaan pandangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.